Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran ekonomi. Kali ini yang kita bahas yaitu materi ekonomi kelas 12 KD 3.2 yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, kali ini kita langsung ke pembahasan soalnya saja. Ini sudah ada soal. Bentar. Oke. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu tentang pencucian mobil clean yang diberi nama clean. Nah, di sini ada transaksi yang terjadi mulai tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan akhir bulan Oktober, yaitu tanggal 31 Oktober 2019. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana pengerjaan soal ini pada persamaan dasar akuntansinya. Oke, yang pertama, tanggal 5 Oktober 2019, Badrun sebagai pemiliknya menyetor modal berupa uang sebesar 30 juta rupiah dan peralatan cuci mobil senilai 5 juta rupiah. Oke, sekarang kita lihat di sini ada keterangan menyetor modal, berarti modalnya bertambah. Nah, modal itu berupa apa? Berupa uang sebesar 30 juta dan peralatan cuci mobil. Kita langsung catat saja transaksi ini. Kita beri tanggal yaitu 5 bulan 10 2019. Oke, di sini kita beri yaitu di kolom yang pertama kas. Jadi kalau di akuntansi itu namanya adalah kas. Nah, oke, kalau di akuntansi disebut dengan kas. Kas itu berarti uang. Tadi kita sebagai akuntannya menerima dari Tuan Badrun uang sejumlah 30 juta rupiah. Nah, selain itu, kita juga menerima peralatan cuci mobil. Peralatan. Senilai berapa peralatannya? Peralatannya senilai 5 juta rupiah. Jadi, untuk modal itu tidak harus selalu berupa uang. Bisa peralatan, bisa berupa tanah. Namanya saja kan modal, tidak harus berupa uang. Nah, berarti kita total menerima senilai 35 juta rupiah. 35 juta rupiah ini tadi kita terima sebagai apa? Ada keterangan bahwa menyetor modal. Berarti kita masukkan ke kolom modal. Senilai jumlahnya tadi, berarti sejumlah 35 juta rupiah. Di kolom keterangan kita beri penjelasan yaitu modal usaha Tuan Badrun. Oke, sampai di sini kita lanjut ya, yaitu tanggal 6 Oktober 2019. Beri tanggalnya dulu, 6 Oktober 2019. Oke, ada apa di tanggal 6 Oktober ini? Di tanggal 6 Oktober ini, kita menyewa sebuah gedung seharga 3.600.000 untuk 1 tahun sebagai tempat usaha. Oke, kita menyewa berarti membayar. Kalau membayar berarti mengeluarkan uang. Uang kalau di akuntansi namanya adalah kas. Berarti kalau kita membayar, kita mengeluarkan uang, maka kasnya akan berkurang. Berkurang senilai 3.600.000. Di sini Bu Okta beri tanda minus, yaitu berarti kurang. Oke. Nah, ini tadi kan digunakan untuk menyewa, berarti yang akan kita pakai. Kita catat di sebelah yang modal. Masih ingat kemarin pembahasannya bahwa modal itu tidak hanya untuk penyetoran modal saja, tapi bisa berupa setor modal, pengambilan pribadi atau private, pendapatan, dan juga beban. Nah, di sini adalah yang akan kita pakai.
kita catat sebagai beban senilai 3.600.000. Oh iya, di sini beban itu kan berarti akan mengurangi jumlah modalnya karena kita pakai. Berarti di sini tandanya adalah minus atau berkurang juga. Di keterangan kita beri penjelasan beban sewa gedung. Dalam keterangan ini berfungsi sebagai nanti jika kita akan membuat laporan keuangan, kita bisa memanfaatkan keterangan ini. Selain itu juga sebagai penjelas transaksi apa yang terjadi. Sekarang kita cari saldonya. Berapa? Kasnya berarti 30 juta dikurangi dengan 3.600.000. Untuk peralatan nilainya tinggal kita drag saja. Nah, di sini untuk kolom kuning, kelompok kuning yaitu harta sejumlah 31.600.000 yaitu 26.400.000 ditambah dengan 5 juta. Sedangkan untuk kelompok hijau di sini totalnya adalah 31.400.000 yaitu dari segi modal saja. Berarti di sini sampai transaksi ini masih balance ya. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. 9 Oktober 2019. Ada transaksi menerima cuci mobil 9 Oktober membeli peralatan cuci dalam satu paket seharga 17 juta, dibayar tunai 5 juta dan sisanya kredit. Kita membeli peralatan, berarti mendapatkan peralatan. Peralatannya berarti bertambah. Masuk di kolom peralatan, kita tulis 17 juta. Bertambah ya. Oke. Di sini ada keterangan, dibayar tunai 5 juta. Dibayar tunai berarti kita mengeluarkan uang. Berarti uangnya berkurang, dicatat di kolom kas. Berkurang 5 juta rupiah. Sudah selesai kah? Oh, ternyata belum, masih ada keterangan selanjutnya. Sisanya secara kredit. Jadi kita mendapatkan barang senilai 17 juta, tapi yang masih kita bayar adalah 5 juta. Berarti kita memiliki hutang. Hutangnya senilai sisanya, yaitu 17 dikurangi dengan 5 juta, yaitu 12 juta rupiah. Hutangnya bertambah ya. Diberi keterangan membeli peralatan cuci mobil. Oke, sekarang kita cari saldonya juga. Saldo terakhir dikurangi dengan 5 juta. Untuk selanjutnya kita tinggal drag ke kanan. Nah, ini saldonya yaitu 21.400 ditambah 22 untuk kelompok kuning berarti 43.400. Oh, ini masih utangnya kebanyakan 0. Ya, untuk yang kelompok hijau 12 ditambah 31.400 berarti 43.400. Sama ya antara kelompok kuning dan kelompok hijau berarti balance. Lanjut kita ke tanggal 10 Oktober 2019. Oke, di tanggal 10 Oktober kita menerima cuci mobil senilai 1 juta. Berarti kita bekerja. Nah, bekerja itu berarti di akuntansi disebut sebagai pendapatan. Pendapatan kalau di persamaan dasar akuntansi masuk kelompok modal, yaitu menambah modal. Modalnya kita tambah sebesar 1 juta. Nah, kita menerima uang nggak? Ternyata kita menerima uang. Di sini tidak ada keterangannya, berarti itu secara tunai. Kecuali kalau ada keterangan diterima kemudian, itu berarti masih belum kita terima. Karena belum ada keterangan, karena tidak ada keterangannya, berarti secara diri penjelasan yaitu pendapatan jasa cuci mobil. Oke,
Di sini sebenarnya bisa kita simpulkan. Dari yang transaksi atas tadi, kalau dicatat di dua kelompok, antara kelompok kuning dan kelompok hijau, dia tandanya sama. Jadi kalau di kuning itu berkurang, di hijau juga berkurang. Tapi kalau hanya berpengaruh di satu kelompok, maka tandanya akan berlawanan, yaitu positif dan negatif, bertambah dan berkurang. Nanti kita coba buktikan bagaimana implementasi dari trik itu. Sekarang kita cari saldonya. 21.400 ditambah dengan 1 juta. Oke, untuk kelompok kuning sekarang saldonya adalah 44.400, sedangkan di kelompok hijau ternyata juga 44.400. Masih balance, alhamdulillah. Lanjut, kita ke transaksi tanggal 11. Di tanggal 11 ada transaksi untuk menjalankan kegiatan usahanya, maka membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1.500.000. Nah, di sini membeli perlengkapan. Perlengkapan termasuk harta, ditambahi perlengkapan. Apa bedanya perlengkapan dan peralatan? Jadi kalau perlengkapan itu mudah habis masuk dalam harta lancar atau aset lancar. Sedangkan kalau peralatan itu bisa dipakai lebih dari satu periode, bisa dipakai lebih lama. Jadi dia termasuk dalam harta atau aset tetap. Oke, kita tadi membeli perlengkapan, berarti kita mendapatkan perlengkapan kita bertambah. Bertambah berapa perlengkapannya? Perlengkapannya bertambah 1.500.000. 1.500.000. Oke, bentar. Kasih titik biar nggak bingung. Oke, bertambah 1.500.000. Nah, untuk mendapatkan perlengkapan ini, berarti kan kita mengeluarkan uang untuk membayarnya. Berarti uangnya berkurang 1.500.000. Nah, ini yang Bu Okta katakan tadi. Kalau berpengaruhnya atau pencatatannya di satu kelompok, di kelompok kuning saja, atau kelompok hijau saja, maka tandanya akan berlawanan, yang berarti nilainya sama dengan 0. Nah, di yang kelompok hijau atau kelompok satunya tidak ada perubahan. Di sini jumlahnya, saldonya akan tetap balance. Kita buktikan. 22.400 dikurangi dengan 1.500.000. Oke, di sini saldonya tetap sama, karena di sini tanda tambah dan tanda berkurang kan berarti 0. Dan di kelompok hijau pun juga tidak ada perubahan, berarti artinya adalah 0. Saldonya jadi tetap balance. Jadi tidak harus dicatat di kelompok kuning dan hijau, tidak. Kita lihat transaksinya saja disesuaikan. Gitu. Lanjut ya, tanggal 15 Oktober 2019. Di tanggal 15 Oktober, memperoleh pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Berarti kita bekerja, pendapatan masuk kelompok modal. Modalnya bertambah 1 juta rupiah. Nah, karena sudah bekerja, berarti mendapatkan uang, kasnya bertambah 1 juta rupiah. Kondisi pendapatan jasa cuci mobil. Ya, yang tadi lupa belum diberi keterangan tanggal 11-nya, yaitu membeli perlengkapan. Sekarang kita cari saldonya. Di kolom kas 20.900 ditambah 1 juta. Selanjutnya kita tinggal gerak saja. Nah, ini adalah saldonya. Selanjutnya tanggal 19 Oktober. Tanggal 19 Oktober membayar sebagian utang atas pembelian peralatan.
Oh, ternyata kita tadi punya utang ya. Waktu membeli peralatan tanggal 9 Oktober. Nah, kita tadi punya utang 12 juta. Di tanggal 19 Oktober ini, 10 hari kemudian, kita mencicil utang, yaitu 3 juta. Berarti utangnya berkurang. Dikurangi 3 juta, masuk kelompok utang berkurang 3 juta. Nah, untuk membayar utang ini kita pakai apa? Berarti pakai uang. Kasnya berkurang. Berkurang 3 juta. Kita beri keterangan angsuran utang tanggal 9 Oktober 2019. Kita cari saldonya. 21.900 dikurangi dengan 3 juta. Nah, kenapa kok di sini Bu Okta rumusnya kok tetap tambah? Di rumus Excel-nya kenapa kok tambah? Ini kan? Nah, di sini karena saldonya tadi untuk pencatatan transaksinya di perubahan tanggal 19 ini sudah Bu Okta beri tanda kurang. Jadi kalau nanti Bu Okta beri tanda kurang juga, jadi 21.900 dikurangi dengan yang Excel ini nanti malah dia akan bertambah. Jadi tandanya di rumusnya tetap tanda tambah, tanda positif. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke tanggal 21 Oktober. Oke, 21 Oktober memperoleh pendapatan 1 juta. Oke, dapat uang lagi. Kita catat di bagian modal 1 juta. Nah, karena kita sudah bekerja, di sini dapat uang, berarti kasnya bertambah. Tambah 1 juta. Diberi keterangan pendapatan. Kita cari saldonya. 18.900 ditambah 1 juta. Tinggal berapa? Oke, selesai. Tanggal 23, lanjut ya. 23 Oktober 2019. Ada apa di sini? Di sini ada membayar biaya listrik dan air. Jadi kita membayar, waktunya bayar listrik nih. Nah, bayarnya berapa? 800.000. Karena kita membayar berarti pakai uang. Uangnya berkurang. Masuk di kolom kas, berkurang 800.000 rupiah. Nah, sekarang kita sudah memakainya, biaya atau beban berarti masuk di kolom modal. Berkurang, karena beban itu mengurangi modal. Berkurang juga 800.000. Kita beri keterangan beban listrik dan air. Waktunya mencari saldo. 19.900 dikurangi dengan 800.000. Tinggal di draft. Lanjut, sekarang kita ke tanggal 25 Oktober. Kurang dikit selesai nih. Ayo. Semangat, semangat. 25 Oktober. Untuk mengembangkan usahanya, Badrun meminjam uang di bank sebesar 10 juta rupiah. Oke, kita peminjam uang berarti utang ke bank. Kalau utang ke bank berarti utangnya bertambah. Kita catat di kolom utang. Di kolom utang, utangnya tambah, bertambah 10 juta rupiah. Nah, kita utang ke bank itu dapat apa? Dapatnya berupa mobil kah? Atau berupa uang kah? Rumah kah? Nah, di sini karena kita utangnya uang, berarti kasnya bertambah. Jadi kita menerima uang, cuma uangnya itu berasal dari hasil utang ke bank. Utang
belakang. Kita cari saldonya. 19.100 ditambah dengan 10 juta. Oke, lanjut ya. Ya, ini kenapa kok masih ada kolom yang kosong, Bu? Nah, ini kita gunakan untuk sebagai jaga-jaga. Ada transaksi yang lain nggak untuk masuk di kelompoknya harta, di kelompok kuning. Lanjut, sekarang kita ke tanggal 27 Oktober. Sudah mau akhir bulan nih. 27 Oktober. Membayar gaji 2 orang karyawan masing-masing 750.000. Oke, membayar. Berarti kita membayar mengeluarkan uang. Nah, uangnya berkurang berapa berarti? Masing-masing 750.000. 2 orang berarti 1.500.000. Di kolom kas berkurang 1.500.000. Biaya atau beban masuk di kelompok modal berkurang 1.500.000. Di keterangan kita tulis beban gaji. Waktunya cari saldo, menghitung saldo. Rumusnya sama seperti yang tadi. Oke. Lanjut ya. Kurang sedikit banget. Tanggal 29 Oktober 2019. Di tanggal 29 Oktober ada transaksi pendapatan. Kita bekerja, memperoleh pendapatan 2 juta. Tapi yang kita terima tunai itu masih 1.500.000. Pendapatan masuk di kelompok modal. Modalnya bertambah 2 juta. Nah, tapi ada keterangan ternyata 2 juta ini belum kita terima semua uangnya. Kita masih dibayar 1.500.000. Berarti masuk kelompok kas, masuk di kolomnya kas bertambah 1.500.000. Apakah sudah selesai? Sudah balance belum? Kita tadi kerja 2 juta. Masih dibayar 1.500.000. Berarti kurang 500.000. Kita kan sudah bekerja tapi belum dibayar. Berarti hak kita kan, hak kita masih dibawa orang lain. Harta kita dibawa orang lain. Itu disebut sebagai piutang. Atau bisa disebut juga dengan pendapatan yang masih harus diterima. Berarti harta kita yang dibawa orang lain berapa? 500.000, yaitu kerja 2 juta, masih dikasih uang 1.500.000. Di keterangan kita beri pendapatan jasa. Sekarang waktunya cari saldo. Lanjut. Tanggal 30 Oktober. Wah, kurang sedikit sekali ini. Semangat, semangat. 30 Oktober ada transaksi apa? Ternyata Pak Badrun mengambil uang, yaitu 500.000. Berarti kasnya perusahaan berkurang 500.000. Nah, ini disebut sebagai revo, atau ada juga yang logatnya prive gitu. Silakan wes mau menyebutkannya bagaimana. Berarti kalau ini uangnya atau modalnya Pak Badrun di perusahaan berkurang. Masuk di kolomnya modal berkurang 500.000. Kita beri keterangan. Tuan atau Bapak Badrun. Oke. Waktunya cari saldo. Rumusnya tetap seperti yang atas-atas tadi. Kalau ada kurang ya dikurangi, kalau tambah ya ditambah. 31 Oktober. Nah, di sini ada beberapa transaksi di tanggal 31 Oktober. Ini tetap ditulis satu-satu ya, tidak boleh
jejer di satu baris, terus jadinya keterangannya nanti nggak rapi, malahan kita akan bingung. 31 Oktober yang pertama, perlengkapan cuci mobil terpakai 500.000. Kita lihat di kolom perlengkapan. Perlengkapan di sini, perlengkapan tadi kita punya 1.500.000. Ternyata di tanggal 31 Oktober yang kita pakai hanya 500.000. Logikanya seperti ini. Kamu punya buku tulis. Nah, ternyata buku tulis itu dalam 1 bulan nggak sampai habis langsung kan. Ternyata yang kamu pakai masih seperempatnya. Nah, sesuatu yang sudah dipakai itu yang disebut sebagai beban. Berarti kita punya beban berapa? Kita punya beban 500.000. Di sini perlengkapannya kita kurangi 500.000 karena sudah dipakai. Nah, beban masuk di kolom modal, mengurangi modal 500.000. Logikanya bisa ya. Perlengkapan 1.500.000, ternyata yang kita pakai hanya 500. Ya 500 itu yang kita kurangkan di perlengkapan karena sudah kita pakai. Kita beri keterangan beban perlengkapan. Waktunya cari saldo. Loh, Bu, kok tumben di kolom kas nggak ada perubahan? Ya nggak apa-apa, memang ya nggak ada transaksi kan? Berarti kasnya tetap. Jadi kas itu hanya digunakan, hanya diisi ketika kita menerima uang dan membayar barang atau membayarkan uang, mengeluarkan uang gitu. Nggak semuanya harus selalu tiap hari mengeluarkan uang kan? Ya enggak. Lanjut 31 Oktober yang selanjutnya. Ada apa di sana? Menerima cicilan pendapatan tanggal 29 Oktober. Tanggal 29 Oktober tadi ternyata kita sudah bekerja tapi ada yang belum dibayarkan ke kita. Nah, kali ini orang itu membayar cicilan atau membayar sebagian harta yang dia bawa. Membayar piutang. Wes. Nah, berapa yang kita terima? Yaitu 300.000. Berarti uang kita bertambah 300.000. Kenapa kita menerima uang 300.000? Yaitu karena ada orang yang membayar piutang. Nah, piutang tadi senilai 500, berarti piutangnya berkurang 300.000. Jadi orang itu bayar utang ke kita gitu loh. Kalau kita yang membawa hartanya orang lain disebut utang. Tapi kalau orang lain membawa harta kita disebut sebagai piutang. Kali ini orang lain itu membayar utang ke kita. Jadi piutang, bagi kita kan piutang. Piutang kita berkurang karena sudah dibayar. Kita beri keterangan cicilan piutang. Waktunya mencari saldo. Caranya sama. Oke. Transaksi terakhir. Yuk, semangat-semangat. 31 Oktober 2019. Oke. Sewa gedung yang terpakai hanya 1 bulan. Oh iya, kita tadi bayar sewa gedung ya. Bayar sewa gedung tanggal ini. Di tanggal 6 Oktober bayar sewa gedung 3.600.000. Ternyata, tadi kan kita mencatatnya sebagai beban. Padahal beban itu artinya yang sudah kita pakai. Ternyata di akhir bulan ini, kita belum memakai 3.600.000 itu karena untuk 1 tahun. Kita masih memakainya 1 bulan. Berarti per bulannya berapa? 3.600.000 dibagi 12. Kita tulis perhitungannya di sini ya. 3.600.000 itu kan untuk 12 bulan. Berarti 3.600.000 dibagi
12. Hasilnya adalah 300.000. Sini aja, wes. Nah, sama dengan 300.000. Nah, oke, sekarang logikanya seperti ini. Kita tadi bayar 3.600.000. Dicatat sebagai beban, dicatat sebagai yang sudah kita pakai. Padahal belum kita pakai semuanya. Yang kita pakai masih 300.000. Nah, berapa yang harus kita tulis biar artinya 3.600.000 tadi tinggal 300.000. Karena sesungguhnya beban kita hanyalah 300.000. Berarti yang dicatat adalah, ini namanya penyesuaian. Penyesuaiannya yaitu 3.600.000 dikurangi 300.000. Karena beban kita hanya 300.000. Jadi gimana caranya biar si beban tadi, si beban nanti ini nanti saldonya adalah 300.000. Berarti berapa? Yaitu 3.300.000. Nah, inilah yang kita catat di kolom modal. Tadi kan kalau beban itu mengurangi, berarti lawannya adalah sekarang menambah. Modalnya menambah 3.300.000. Nah, di sini kalau nggak dikasih keterangan, nanti pasti akan salah persepsi, salah pemahaman ketika membaca. Inilah fungsinya kolom keterangan. Kalau tidak diberi keterangan, bisa saja ini artinya, oh Pak Badr nyetor modal lagi karena modalnya bertambah. Padahal tidak. Atau kalau nggak gitu, oh dapat pendapatan, sudah kerja. Padahal tidak. Padahal ini adalah yang sudah kita catat sebagai beban, yang sudah kita akui untuk kita pakai, ternyata belum kita pakai semuanya. Oke, di sini kita beri keterangan penyesuaian beban sewa. Oke, nah lalu pasangannya apa? 3.300.000 ini. 3.300.000 kan yang belum kita pakai. Berarti di sini kita tambahi kolom yaitu sewa dibayar di muka. Maksudnya bukan kita ngasih uang di mukanya orang atau di muka depan rumahnya orang, itu enggak ya. Tapi artinya adalah kita membayar sewa, tapi belum kita pakai DP, gitu wes. DP atau bayar tapi belum kita pakai. Kenapa kok masuknya di kelompok harta? Karena ini sama dengan piutang. Kita sudah bayar tapi belum dipakai. Berarti harta kita dibawa orang lain, disebut piutang. Kita catat di sini sama 3.300.000. Nah, logikanya juga bisa seperti ini. Yang belum kita pakai berapa sih? Yang kita DP itu berapa sih? Ternyata yang kita DP adalah senilai 3.300.000. Oke, mungkin ini yang agak-agak susah pemahamannya ya bagi kalian ya. Nanti kita akan membahas ini lebih mendalam banget di siklus akuntansi yang bagian jurnal penyesuaian. Ini pendahuluannya saja, pemanasan. Sekarang kita cari saldonya. Sama seperti yang tadi. Oh iya, untuk penyesuaian ini tidak melibatkan kas ya, karena kita tidak membayar. Membayarnya sudah di tanggal 6 tadi. Di sini kita hanya menyesuaikan apa yang sudah kita bayarkan tadi. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita cari saldo antara kelompok kuning dan kelompok hijau. Kita jumlahkan semua saldo terakhirnya kelompok kuning sama dengan SAM, lalu mulai saldonya kas sampai dengan sewa dibayar di muka. 55.400.000. Apakah sama dengan kelompok hijau? Kita jumlahkan juga kelompok hijau yaitu utang dan modal. Ternyata jumlahnya adalah alhamdulillah sama alias balance. Alhamdulillah.
sila. Oke, sekarang Bu Okta rapikan dulu. Nah, sampai di sini mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau disampaikan ke Bu Okta juga bisa. Bentar, Bu Okta rapikan dulu. Kita beri tanda warna sama dengan kelompoknya, yaitu jumlah akhir dari kelompok hijau dan kelompok kuning. Kelompok kuning yaitu harta dan kelompok hijau adalah utang dan modal. Karena rumusnya persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Jumlah harta. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Setelah ini kita membahas bagaimana memasukkan persamaan dasar akuntansi ini kita buat sebagai laporan keuangan. Oke. Jumlah saldo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.